Cerita diawali dengan seorang pria di kereta bernama Thomas yang membawa sebuah surat. Adiknya bernama Jennifer telah diculik oleh sebuah sekte yang tinggal di pulau terpencil. Untuk membebaskan Jennifer, mereka meminta uang tebusan dan langsung diserahkan di tempat tanpa pengawalan. Saat naik kereta, Thomas dan rombongan lain sampai di dermaga. Surat itu menyertakan sebuah undangan sebagai syarat naik ke perahu. Thomas sadar kartu miliknya beda dengan yang lain, sehingga dia menukar kertas undangannya ke orang lain. Singkat cerita, Thomas dan rombongan lainnya sampai di pulau. Mereka melanjutkan perjalanan menuju perdesaan Erisden. Warga yang baru datang diperiksa mata dan mulutnya, lalu lanjut didata dengan menyebutkan nama, keahlian, sumbangan darah, dan catatan kriminal. Oh iya, dia juga ngelihat pemuda yang kabur dari pendataan. Thomas bertemu dengan seorang gadis dan pergi bareng ke gereja. Dia ngelihat seseorang diseret oleh orang desa lalu melanjutkan ke rumah ibadah. Dia dan warga lain mendengarkan khotbah dari Nabi di Erisden bernama Malcolm. Setelah selesai, Malcolm dan beberapa orang penting menemui pria yang dikira membawa uang tebusan. Dari pakaiannya yang bukan orang bangsawan, mereka sadar kalau salah tangkap dan pria malang itu dieksekusi. Jam malam telah tiba dan semua orang kembali ke rumah masing-masing. Sepasang pemuda bernama Fionn dan Jeremy sedang mesra-mesraan di atas kapal dan berakhir enak-enakan. Agresif ya, Mbak. Sementara di tempat lain, Thomas mengintip setiap rumah untuk mencari adiknya. Dia melihat wanita yang sengaja dilukai agar darahnya ditampung ke dalam toples. Dia lanjut mengintai rumahnya Malcolm dan melihat Malcolm turun ke ruang bawah tanah. Thomas hendak kembali, tapi malah tertabrak sama Fionn. Thomas kembali ke kamarnya dan melihat toples yang berisi darah di setiap pintu koridor. Dia mengambil sedikit darah untuk mengisi toplesnya sendiri. Saat membuka kamarnya, tangannya berdarah hingga menetes di lantai tanpa dia tahu kalau ada perempuan di balik lantai kayu yang menjilat darah Thomas. Thomas lanjut membuat peta seisi desa, termasuk rumah Malcolm. Di tempat lain, Malcolm sampai di sebuah bangunan yang dipenuhi dengan tumbuhan menjalar. Dia telah ditunggu-tunggu oleh seseorang di dalam rumah tersebut, yaitu penjaga Dewi Pulau dengan maskernya yang dinamakan The Grinder. Pagi harinya, Malcolm dibantu oleh salah satu petinggi bernama Quinn membantu persalinan seekor domba, tapi anaknya mati setelah dilahirkan. Sementara itu, Thomas mulai bekerja sama dengan Jeremy untuk membongkar sekoci biar nggak ada yang kabur dari pulau. Setelah kelar, Thomas nanya ke Jeremy soal adiknya sambil ngeliatin Jennifer di kalung liontin. Jeremy mendadak takut dan kabur dari Thomas, yang artinya dia tahu sesuatu tentang Jennifer. Rupanya, orang-orang di pulau ini sengaja menculik anak-anak bangsawan untuk dijadikan tebusan karena kondisi desa ini mengalami krisis kelaparan. Thomas mengancam Jeremy untuk membantu membebaskan Jennifer kalau hubungan gelapnya dengan Fionn gak mau ketahuan. Thomas dan pria pendatang baru di desa dipanggil oleh Malcolm karena ada seorang penyusup di pulau ini. Mereka diuji dengan mengucapkan ayat dari kitab buatan Malcolm. Ya, otomatis Thomas mulai ketar-ketir sambil menyiapkan pisau cukur untuk menyerang mereka. Tapi sebelum gilirannya, ada seorang pria yang menyerang Malcolm. Thomas berniat menyelamatkan Malcolm untuk mendapat kepercayaan. Ternyata pria itu adalah mata-mata raja yang dikirim untuk menangkap Malcolm dan anggota sektenya. Thomas dibawa ke rumah Malcolm dan dirawat oleh anaknya Malcolm bernama Andrea. Dia juga mendapat kepercayaan khusus karena dianggap sebagai penyelamat Malcolm. Quinn memberitahu ke Malcolm kalau mereka belum menemukan orang yang membawa tebusan, atau lebih tepatnya belum tahu identitas asli Thomas. Untuk itu, Malcolm memutuskan untuk mengumumkan eksekusi untuk Jennifer untuk memancing Thomas. Setelah diobati, Thomas mendengar Malcolm mulai menjatuhkan eksekusi pada Jennifer dan memancing Thomas untuk mengakui identitas aslinya. Malcolm berjanji akan mengampuni mereka berdua. Karena nggak ada respon, Quinn mulai mengeksekusi Jennifer. Thomas gak tega dengan suara adiknya merintih di luar sana. Pagi harinya, Fionn yang kemarin lupa sama jadwal menstruasinya malah hamidun. Ayahnya dan Quinn mengintip anaknya dan pergi menemui Malcolm setelah nggak sengaja ketahuan. Dia memberitahu Malcolm kalau kelaparan akan segera datang. Untuk itu, nanti malam Malcolm akan mengadakan pesta untuk warga desa, lalu dia dan yang lainnya diam-diam mencuri uang dan barang berharga milik warganya sendiri. Jennifer rupanya dibiarin hidup sambil diawasi dan dijahili oleh anak-anak desa.
Andrea yang baik hati mengusir anak-anak itu dan memberikan Jennifer makanan, minuman, selimut, dan semangat. Thomas yang lagi bekerja bareng Jeremy mengawasi adiknya yang dibawa pergi ke suatu tempat. Pesta rakyat telah digelar. Thomas ikutan nimbrung bareng Andrea, tapi tak lama dia harus pergi karena Jeremy memberikan isyarat untuk memulai rencana mereka. Begitu juga dengan Quinn dan Malcolm yang mulai menggeledah kamar warga satu persatu. Jeremy dan Thomas melewati kolong rumah Malcolm untuk masuk ke basement. Mereka membuat lubang agar Thomas masuk ke dalam sana, sementara Jeremy menunggu di luar sambil merapikan batu batanya. Saat Malcolm menggeledah kamar Thomas, mereka menemukan peta yang digambar sama Thomas. Barulah mereka sadar kalau Thomas adalah orang bangsawan yang membawa uang tebusan. Malcolm dan Quinn menyuruh petinggi lain bernama Frank untuk mengecek rumah Malcolm. Untungnya, Andrea ada di pihak Thomas dan menyuruh Jeremy pergi dari situ. Malcolm dan Quinn menyusul Frank ke rumah Malcolm. Frank memberitahu kalau Thomas ada di dalam rumah dan mereka memutuskan untuk mengepung Thomas. Sementara Thomas menyusuri ruang bawah tanah, Malcolm sudah menunggu dengan senapannya. Sadar Thomas dicegat, dia mencari persembunyian di selokan yang dipenuhi darah dan bangkai hewan. Frank menyusul ke ruang bawah tanah dan hampir terkena tembakan dari Malcolm. Sementara di selokan, Thomas yang menyusuri jalan ketemu sama seorang wanita tua bermata putih yang mengejarnya. Untungnya Thomas berhasil keluar dari selokan dan mendapati dirinya berada di gua yang menggambarkan Dewi di pulau ini. Malcolm masuk ke rumah tumbuhan di mana ada seorang wanita yang hampir semua badannya terlilit sama ranting dan akar pohon. Ya, siapa lagi kalau bukan si Dewi Pulau yang menghidupi tanaman di pulau ini. Cuma sayang, kekuatannya bergantung pada darah, entah hewan atau manusia. Malcolm memberikan darahnya agar panennya sukses, sementara The Grinder membawa dan menggantung karung yang berisi Jennifer di dalamnya. Andrea mendatangi Thomas dan membawanya pakaian. Di situ, Thomas bercerita bagaimana keyakinannya telah hilang dan kekejaman Malcolm yang telah menghabisi orang lain. Lalu, adiknya Jennifer bukan sukarela datang ke sini, tapi diculik. Untuk itu, Andrea membawa Thomas ke sebuah gubuk tua untuk persembunyian sementara yang berada di lahan tandus. Fionn dan Jeremy diam-diam ketemu dan ngasih tahu kalau dia Hamidun. Untuk itu, Jeremy berniat mengajak Fionn kabur dari pulau itu bersamanya dan Frank. Saat Jeremy pergi untuk mengambil hadiah, Quinn datang dan menentang hubungan terlalang Fionn. Quinn bahkan gak segan untuk menyakiti anaknya sendiri. Di dermaga, Frank bersiap meninggalkan pulau, tapi Malcolm mencegahnya. Ceritanya, Frank ini udah tobat dan gak pengen menghabisi orang lain lagi demi menghidupi Dewi Pulau yang bergantung sama darah. Saat Jeremy kembali, Fionn sudah dihabisi oleh Quinn. Dia ngajak baku hantam hingga Quinn terluka dan memprovokasi warga lain kalau Jeremy telah menghabisi Fionn. Jeremy kabur ke persembunyian Thomas, namun dia tertangkap dan diadili di depan semua warga desa. Jeremy akhirnya wassalam dengan cara yang bikin pala gue ngilu. Oh iya, Thomas sama Andrea juga ikutan ditangkap. Quinn mulai menguasai desa dan menganggap Malcolm seorang pengecut dan lemah. Tak terima dengan perkataan Quinn, Malcolm terpaksa menghabisi Thomas dengan pisau cukur. Sebelum pisau itu kena lehernya Thomas, Frank datang dengan senapannya dan mengancam akan menghabisi Dewi Pulau. Keributan itu membuat Thomas punya kesempatan untuk melarikan diri, kabur dan menyusul Frank ke rumah tumbuhan. Tapi sayangnya, Frank dijedor oleh The Grinder. Thomas bersembunyi dan masuk ke rumah pohon, diikuti Quinn dan Malcolm yang baru sampai di depan rumah tanaman. Dia melihat Quinn yang menjedor Malcolm dan jatuh ke ruang basement. Selagi The Grinder ngasih makan Dewi Pulau pakai anunya Jeremy yang udah kegiling, Thomas berhasil menemukan Jennifer. Tapi sayangnya Thomas dipukul sama The Grinder dan Jennifer dibawa pergi sama Quinn. Tahu-tahu Thomas sadar dan udah diikat sama The Grinder untuk digiling. Jarinya sempat kena yang membuat ikatannya jadi kendur. Thomas jadi punya kesempatan untuk melawan The Grinder dan menghabisinya dengan modal kail pancing. Thomas dipanggil sama Dewi Pulau dan diperlihatkan sebuah penglihatan di mana beliau hanyalah manusia biasa yang dipaksa oleh Malcolm, Quinn, dan Frank untuk menghidupi pulau ini. Setelah mendapat penglihatan, Thomas membakar Dewi Pulau sesuai keinginannya. Malcolm tersadar dan mendapati rumah tanamannya telah terbakar. Tapi masalah belum selesai.
Quinn masih melawan Jennifer dan Andrea. Dia berniat akan menjadikan Jennifer dan Andrea sebagai pabrik peranakan untuk dipersembahkan pada Dewi Pulau. Saat Quinn tahu rumah warga kebakaran, dia mengubah rencananya untuk menghabisi Andrea dan Jennifer. Untungnya, Thomas datang menyerang Quinn dan mengajak Baywan. Andrea dan Jennifer berhasil melepaskan diri dengan senapan dan Jennifer membantu menghabisi Quinn dengan batu. Thomas, Jennifer, dan Andrea segera kabur menuju dermaga, namun Thomas tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena terlalu terluka parah. Thomas memberikan pesan terakhir pada Jennifer, sebelum akhirnya Jennifer dan Andrea pergi ke dermaga. Malcolm datang menyusul dan ikut pergi bersama Jennifer dan Andrea. Dewi Pulau akhirnya wassalam dan memuntahkan banyak darah. Di akhir cerita, Thomas bersandar di rerumputan ditemani oleh Quinn. Darahnya membuat tanaman tumbuh dan tubuhnya menyatu dengan rerumputan dan tanah di pulau itu. Jadi itulah film Apostle. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan arah film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah jangan backstreet. Apalagi sampai enak-enakan di luar nikah ya. Nauzubillah. Ya walaupun enak sih. Astagfirullah. Kesepian tanpa kekasih. Sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.